Oke, hello guys. Ketemu lagi sama saya, Kurnia Bijaksana di Evolution Trading Indonesia. Oke, video kali ini berupa analisis dan mungkin bisa dijadikan plan trading teman-teman ya. Jadi sebelum dimulai, jangan lupa subscribe YouTube saya dulu. Nah, langsung aja kita mulai. Kita mulai dari koin kesayangan kita semua, Bitcoin. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, ini mau naik lagi mau turun atau gimana sih? Ini kayaknya udah tinggi banget ya. Kapan turun nih? Kapan bisa beli murah nih ya? Oke, mungkin kita sedikit bahas. Saya mau coba menerka ya. Jadi ini bukan ramalan tapi educated guess. Maksudnya apa educated guess? Yang menebak tapi ada teorinya, ada alasannya kenapa bisa gitu. Nggak asal pakai feeling, nggak asal pakai itu gitu. Kita pakai analisis, oke? Nah, ini di Bitcoin. Saya mau ke teorinya dulu. Teori gimana? Kenapa saya menggunakan analisis ini? Sorry. Teorinya adalah di parabolic curve ya. Mungkin teman-teman sering dengar parabolic curve itu artinya intinya harga yang makin lama makin naik, naik terus sehingga suatu ketika dia jenuh lalu break atau jebol turun jauh gitu ya. Itu parabolic curve. Nah, ada beberapa contoh juga di pair yang lainnya segala macamnya. Ini teorinya lah intinya. Teman-teman bisa lihat. Lalu di sini juga sama juga sih sebenarnya. Sorry. Nah, parabolic curve ini ada istilahnya base ya, ada base 1, 2, 3, 4 dan terakhir sell point. Itu udah titik jenuh tuh. Nah, yang paling penting ada ada satu saat di mana harganya naik 2 kali lipat di waktu yang sangat cepat. Well, mungkin nggak 2 kali lipat, bisa lebih, bisa kurang, tapi intinya ada satu saat di mana harganya naik cepet banget gitu. Waktu yang banyak, naik yang banyak dalam waktu yang cepet. Nah, di sini saya mau bilang bahwa kemungkinan besar Bitcoin itu ada di parabolic curve dan mungkin sebentar lagi akan koreksi. Tapi pertanyaannya kita udah di base berapa nih? Nah, kita dan kira-kira nanti kalau udah turun mau sampai mana gitu kan? Nah, ada beberapa educated guess atau educated guess itu apa ya bahasa bahasa Indonesianya ya? Tebakan teredukasi ya, maksudnya analisis lah, kita nggak bisa ngeramal, nggak pakai bola kristal, cuman ada beberapa data-data yang bisa kita pelajari. Mungkin kita mulai dulu dari sini ya, Bitcoin di tahun 2017, ATH ATH 2017. Saya bisa bilang bahwa ini adalah parabolic curve ya. Nah, ya mungkin ini ada berapa B1, 2, 3 nya di beberapa tempat, lalu ini sell point, lalu turun turun turun, dan bentuk turunnya biasanya bukan loyo apa, turun drastis, turun turun turun, lalu makin lama loyo 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 sehingga turun kayak gitu. Dan ini nanti kalau nggak salah di zona-zona kecil ini ada juga nih, nanti kita cari sama-sama. Mari kita analisis yang ini dulu ya. Pertanyaannya ini mulai parabolik mulai dari kapan gitu. Nah, saya coba pakai educated guess lagi bahwa sorry, parabolik itu dimulai kalau menurut saya dari sini di sekitar mana nih, 1800-an. Alasannya kenapa? Ada alasannya sebenarnya. Nah, kalau teman-teman lihat ini naik, tren naik, tren naik, tren naik. Ini juga mungkin semi-semi parabolik yang kalau kita hitung mungkin bisa juga. Cuman yang saya lihat adalah ini ada tren yang turun ya. Turun, turun, turun. Lower high, lower high, lower high, higher, sebagai closingnya dia higher low ya, higher low, tapi mungkin cuma dua dari sini sama sini. Yang jelas ini trennya cenderung turun dan akhirnya ada reversal, reversalnya kuat sampai ke atas. Jadi ini mulai dari paraboliknya tuh mulai dari sini. Jadi mungkin mungkin base satunya mulai dari situ gitu ya. Kita coba hitung bener atau enggak. Base 1, base 2, base 3, base 4, sell point gitu. Nah tadi sini ya, sekitaran sini base 1,
sorry tadi di 18 ya 21 base 2 base 3 base 4 sell point. Poin dari base 3 adalah titik dimana dia naik 2 kali lipat sangat cepat. Ini kan biasanya naik terus tambah apa, lalu dia naik cepat, makin lama makin apa, curam ya, tambah cepat. Mungkin sekitaran sini itu bisa jadi adalah base 3 ya, sekitaran 8.000 sekian gitu kan, dan dia naik sampai 16.000. Ini agak-agak cocok logi, tapi bisa jadi seperti itu karena ini kan cepat banget nih. Ntar dari, anggaplah dari sinilah, ini kan mulai ini dari sini nih, 8.000 sampai 16.000 ya, 12 hari naik 2 kali lipat gitu kan. Lalu dia sedikit koreksi kecil, lalu naik lebih tinggi lagi, baru dia mulai yang namanya koreksi gitu. Bukan koreksi, apa, selesai pola paraboliknya kayak gitu. Nah, dan begitu dia selesai, apa yang terjadi, turunnya berapa banyak? eh, Turunnya cukup lama dan cukup besar gitu. Soalnya kalau nggak salah saya pernah lihat ada teori yang bilang turunnya itu biasanya 70 sampai 80%, sekitaran segitu. Dan ini ya turun 84% gitu dari situ. Oke. Dan kalau nggak salah ini juga ada yang bilang bahwa ini juga parabolic curve nih, yang ini nih. Jadi ini B1, mungkin B1-nya sekitar sini ya. Intinya B1, base 2, base 3, base 4, sell point. Bisa jadi. Ini kan bentuknya juga kayak gitu juga. Nah, dan di sini 7.000 sampai ke sini 13 ribuan. Tapi yang paling cepat kenaikan dari sini ya. 7.300 sampai 11 ribuan. Oke, nggak nyampe 2 kali lipat, tapi 1,5 kali lipat. Intinya kenaikannya sangat-sangat curam gitu. Dedet. Lalu dari situ dia koreksi sebanyak 72%. Nah, lalu sekarang, yang sekarang itu paraboliknya mulai dari mana sih? Kalau saya sebenarnya saya sangat-sangat yakin bahwa paraboliknya itu mulainya dari sini, dari September. Kenapa bisa gitu? Karena ini sorry. Jadi Bitcoin udah naik terus, lalu di sini dia udah candle reversalnya udah sangat kuat, tapi ternyata nggak jadi. Lalu dia sideways baru mulai naik. Jadi mulailah mungkin itu pertama kali mulainya paraboliknya gitu. Kita coba kita hitung dari sini ya, mungkin mulai naik dari sini 1, lalu sini 2. Jadi bentar, mungkin sini base 1-nya, base 2-nya sekitaran sini konsolidasi. Nah, base 3-nya sekitaran sini di all time high-nya. Lalu ini kan agak lama nih dari sini sampai sini. Tiba-tiba Bitcoin naik 2 kali lipat di waktu yang sangat-sangat cepat dari sini ya. 20.000 lah sampai 40.000. Berapa lama nih? 40.000 tuh mana, 40.000 sekitaran sini. Ya 20 hari, nggak nyampe sebulan dia naik 2 kali lipat kayak gitu. Naik, dan ini mungkin ada koreksi dulu, nanti mungkin naik lebih jauh lagi, baru mulai selesai, mulai turun gitu. Nah, cuman itu belum tentu kejadian ya. Kita cuma bisa memperkirakan aja. Kalau kita harus siap-siap juga kalau skenario-nya salah, kita mesti gimana, dan harus ada yang namanya invalidation point ya. Poin dimana ini tidak terbukti salah, ini terbukti salah gitu ya. Nah, dari sini gini dulu deh, kita periksa dulu Bitcoin kayak gini. Nah, di sini ini ada sesuatu yang sangat kuat nih di sini. Oke, selama dia belum menembus ini 32.000 ini, maka Bitcoin masih bisa naik. Maksudnya nembusnya itu di candlestick 1 hari ya. Kalau cuma week doang nggak dihitung. Nih lihat ya di sini. Dan di sini juga ada yang sekarang persen nulis sedang berusaha dipertahankan.
35.400, sebenarnya 35.400, 35.500 sekitaran situ. Jadi selama itu masih belum ditembus, kita masih bisa naik terus. Nah, ini finalnya di sini di 38.200-an. Kalau berhasil ya oke, kita bisa ekspektasikan masih lanjut lagi gitu ya. Kenapa dari situ sebenarnya simpel sih, saya cuma lihat mana wick yang paling panjang aja. Wick yang sangat panjang itu berarti ada kekuatan beli yang sangat kuat. Ini juga sama nih, 39.500 lah. Gitu aja. Saya cuma lihat dari situ aja. Sebenarnya ini juga bisa, cuman ini nggak terlalu panjang sih, yang panjang banget aja yang saya lihat gitu. Oke, dan nanti ke atas lagi. Cuman kalau enggak, misalkan ceritanya ini udah selesai dari parabolik, ya udah kita turun perlahan 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 gitu. Cuman kalau saya pribadi masih melihat masih bisa ada kenaikan. Kenapa? Karena itu tadi mungkin tadi base apa namanya, base 3-nya itu ini saya rasa base 3-nya ini pas di ATH 2017 ya 20.000 gitu. Lalu ke base 4-nya itu 40.000, sehingga masih ada kesempatan untuk naik lagi gitu. Dan kalau kita tarik garis Fibonacci extension dari pucuk 2017 sampai yang paling rendah tuh di 2019 pucuk bawah, kita udah nembus 1618 dan biasanya mungkin di 2618. Jadi 46.000 lah mungkin kira-kira reversalnya di situ. Base 5 atau selling pointnya mungkin di situ. Ini baru spekulasi aja gitu. Jadi jangan asal wah oke bakal ke 46.000 kita jual semua, beli semua, jangan dulu. Kita tunggu aja dulu, santai dulu. Atau mungkin sampai 50.000 juga bisa, karena 50.000 itu resisten psikologis ya. Jadi angkanya bagus. Jadi mungkin ada weak dikit ke 50.000 gitu. Saya sedikit ada melihat kemungkinan ke situ gitu. Oke, kayak gitu. Ya jadi mungkin skenario-nya tik itu weak dikit lalu dia mulai turun 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 turun. Nah, cuman ini kan udah steep banget ya, udah apa namanya, udah curam banget kurvanya di mana namanya di sini. Jadi nanti mungkin koreksinya juga lumayan dalam gitu, atau retracement ya sampai mana itu. Nah, mungkin kalau kita ngikut kata, kita asumsi dulu aja deh di 50.000. Kalau benar di 50.000 lalu kita ngikut teori tadi ke 80%, sebenarnya salah, jangan yang ini, yang rentang harga dari 50.000 80% sebenarnya masih tinggi. Kalau misalnya kita mau ke 80% ya masih 10.000, masih oke gitu, harga Bitcoin masih oke. Cuman pertanyaan nanti teman-teman pada berani beli nggak pas sudah turun sejauh itu? Apakah bakal takut bakal ke 3.000 atau gimana? Nah itu pertanyaannya sih kayak gitu. Dan ini mungkin nggak akan langsung, pelan-pelan kayak ini. Itu baru nanti lanjut lagi naiknya. Cuman ada yang bilang ini kan lagi bull market, bisa jadi nggak cuma segitu. Oke, nggak masalah, bisa juga. Nah, kita pakai skenario lagi. Saya lebih suka daripada pakai Fibonacci atau ngitung-ngitung kayak gitu. Saya lebih suka pakai skenario seperti ini. Teman-teman lihat kapan ATH ditembus. Di situ biasanya ada, dia akan memberikan suatu petunjuk. Biasanya habis ATH ditembus itu, sebelum ditembus itu ada attempt atau ada percobaan untuk apa namanya, untuk menembusnya dulu, gagal, lalu dicoba lagi, langsung lari. Lihat nih, kayak gini. Ini di sini dia gagal, tapi di sini ada sesuatu yang meminta dia untuk naik terus. Jadi akhirnya di sini, gitu. Oke, anggaplah atau dari sini deh, sekitaran sini di weeknya deh. Nah, akhirnya terjadi sebuah range seperti ini. Dan ATH yang ini menahan biar dia nggak turun lebih jauh lagi. Kita bisa lihat di sini juga. Sebenarnya juga kejadian juga di situ. Mau lihat? Ini ATH turun, tapi ini ada sesuatu yang menahan nih di sini. Tapi tetap jebol, ya udah.
tahan terus, tahan terus, tahan terus. Begitu dia selesai jebol sini, dia langsung masuk ke sini, ada sesuatu yang nahan, lalu lanjut. Nahannya cuma dikit lah segini. Berarti kesimpulannya mungkin kalau misalkan nanti ada koreksi besar, ditahan di area sini antara 14.000 lah, 14.000 sampai 20.000. Seperti itu buat Bitcoin ya. Nah, sekarang pertanyaannya kalau mau trading gimana? Kalau saya tidak tidak mengadvise untuk trading yang besar, scalping scalping aja. Mungkin saya bisa bantu berikan level-level intraday buat teman-teman. Nah, jadi untuk pertama kita perhatikan level di sini ya. Perhatikannya 4 jam atau 1 jam. Lalu yang tadi yang ada wick panjang tadi ya. Ini mana lagi ya? Oh, ini. Nah, kita perhatikan aja di situ kita bisa tahu bahwa dia sangat-sangat besar kemungkinan dia akan dites. Jadi buat scalping, begitu ada di situ lihat candle 1 jam 15 menit, terus ada potensi mantul, kita long pelan-pelan, atau ada tembus kita short pelan-pelan gitu aja. Contohnya kayak gini. Ini angka-angka ini garis-garisnya udah kelihatan ya. Kita zoom in ke 4 jam. Teman-teman bisa lihat. Garis-garis ini sering di respect gitu. Nih. Teman-teman lihat di sini dia mantul, respect kan. Lalu di sini dia respect lagi. Nah, sekarang dia sedang mencoba mantul. Kita lihat apakah dia respect sampai atas ini. Kalau bener break, biasanya breaknya lumayan gitu kan. Kayak ini kan, break dikit masuk gitu. Gitu. Yang atas ini kan kalau nggak salah tadi ada garis juga, cuman nggak saya gambar. Kita sebenarnya lumayan main di 1 jam atau 15 menit gitu. Lihat ini, dia respect dengan memantul dari situ, dan lumayan kita dapat kesempatan trading lumayan juga. Sekarang dia sedang mencoba apakah bisa kembali ke atas sini, kalau bisa ke atasnya naik lagi nanti gitu. Ini juga yang lain juga sama gitu. Kita di sini lihat dulu candlenya gimana nih. Oh, ternyata ada candle potensi reversal. Tunggu dulu, tunggu. Oh, ternyata konfirmasi naik, retrace dikit, pasang long, lanjut naik. Gitu-gitu aja sebenarnya untuk di day trade di apa sambil nunggu Bitcoin mau kemana udah jelas atau belum gitu. Kalau udah sambil nunggu kayak gitu, jangan pasang yang banyak-banyak ya, scalping aja santai, day trading santai, masuk mungkin 10 20 dolar, 100 lah maksimal kalau duitnya banyak gitu. Oke, sekarang kita bahas altcoin. Saya mau bahas dua aja sebenarnya biar nggak kelamaan ya ini video ya. Pertama link, nah, teman-teman bisa trading link di Binance, link ada di deskripsi ya. Oke. Nah, oke, link ini juga menarik sebenarnya. Dia baru saja menembus ATH dan sedang mau ngetes lagi. Teman-teman lihat all time high-nya link itu ada di sekitar sini. Lihat di daily close-nya, saya lihat dia ada di mana nih? Sekitar 20 kurang dikit lah. Daily close-nya ya, saya pedulinya sama daily close gitu. Yang close 4 jam sebenarnya cukup penting tapi nggak sepenting yang daily close. Sekarang kita lagi di mana? Lihat, kita lagi gonjang-ganjing menunggu. Apakah bisa? Jadi kemarin ATH balik lagi jadi resisten kan? Resistennya udah dijebol. Sekarang jadi support. Kita sedang gelisah nih. Masuk nggak nih linknya nih? Mantul nggak nih gitu? Sedang seperti itu. Nah, kalau kita lihat di 1 jam juga sudah nyoba-nyoba terus nih, masih ragu-ragu mantul tapi nggak bisa, mantul tapi nggak bisa tinggi gitu ya, seperti itu. Nah, ini mungkin saya bisa coba bantu pakai garis lagi di sini. Nah, dan di sini koordinat pun nggak ada pola yang berarti banget gitu. Jadi sebenarnya tinggal itu tembus kita akan lanjut ke atas, itu tembus kita akan lanjut ke bawah. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, kalau saya masih tetap mungkin agak percaya bahwa link akan pergi jauh ke atas lagi. Berapa targetnya link? Nah, ini yang cukup menarik sebenarnya. Kalau kita lihat targetnya dari all time high, kita perlu waspada dulu dari beberapa skenario ya. Kalau saya tarik Fibonacci dari pucuk atas ke pucuk bawah dari sejak all time high, target link ada di sekitar 29. Ya 30 lah, anggaplah 29 30 lah sekitaran sini.
Ini 1618 ya. Lalu di 2618-nya ini bonus lah, mungkin sangat-sangat jarak jauh lah. Ada di 42 kayak gitu. Itu targetnya link. Nah, tapi ada tapinya dulu. Kalau misalkan dia gagal mantul dari si apa nih namanya daily time frame, daily close-nya yang dari ATH, teman-teman harus siap dulu bahwa mungkin dia akan retrace lebih dalam lagi. Retrace-nya dalam apa? Coba tarik Fibonacci dari sini. Kemungkinan mungkin dia akan masuk lagi ke zona itu, ke zona dalam, dan mungkin sekitaran sinilah retrace ke arah sini. Kemungkinan mungkin bisa ke ya 17 atau 16 sekitaran situ gitu. Oke, jadi buat link seperti itu ya analisisnya. Tinggal hati-hati aja. Sekarang ini sedang coba konsolidasi dulu, nanti kita lihat berhasil apa enggak dia mantul dari high time frame-nya ya, dari previous ATH. Kalau berhasil mantul, good for us gitu. Oke, lanjut. Habis link saya mau bahas Ethereum. Sekarang teman-teman kalau mau trading di Binance, link akan ada sudah ada di deskripsi. Nah, Ethereum sebenarnya nggak ribet banget sih. Saya cuma bisa lihat Ethereum ini masih bullish gitu aja dulu. Nah, sebenarnya gampangnya gimana ya? Udah lihat ini support kuncinya di sini. Di sini resisten kuncinya. ATH-nya Ethereum kalau nggak salah 1400 sampai 1500 gitu ya, masih agak atas lah, tunggu dulu. Kita ke 4 jam. Trennya sih masih naik. Simpelnya kan tren masih naik ya. Higher low, higher high juga gitu. Oke, masih on track lah, masih santai. Mungkin akan ke sana gitu. Ya, selama Bitcoin nggak bapuk, Bitcoin masih bisa bertahan di atas garis yang tadi saya gambar ya, masih di situ. Ya, ini masih bullish aja gitu. Nah, apakah Ethereum bisa ke ke ATH? Bisa juga gitu kan, sekitar 1500, nggak jauh banget dari sini kan. Kayak gitu. Nah, apa yang membuat saya optimis dengan Ethereum? Pertama, polanya masih kayak gini. Kita pakai ETH BTC. Pairingnya ya di Binance masih sangat-sangat bullish gitu. Jadi itu masih bullish. Jadi karena dia bullish, Bitcoin naik dikit, dia akan naik lebih banyak. Jadi Ethereum bisa jadi potensi untuk ditradingkan di minggu depan. Oke, kita cek lagi di sini. Di 4 jam gini, di 1 jam kita mungkin cari entry yang enak ya. Nah, sebenarnya selama masih merespek di sini kita bisa masuk aja sih. Kita bisa beli atau long dengan stop lossnya ya di kalau dia keluar dari trendline ini gitu. Nah, ini kan ada resisten horizontal juga ya. Mungkin nanti akan terus akan terus dites, lalu dia akan ngetes lagi trendline-nya, lalu dia lanjut lagi. Mungkin bisa seperti itu. Oke, sip. Oke, untuk sekarang gitu dulu. Jadi kesimpulannya adalah Bitcoin masih di ambang nih, bullish atau enggak nih, lanjut atau enggak nih gitu ya. Sementara link juga ada potensi, Ethereum masih bullish terhadap Bitcoin dan bisa kita coba beli gitu kalau misalkan Bitcoin masih bullish kayak gitu ya. Oke, gitu dulu aja video dari saya. Terima kasih telah nonton dan sampai jumpa.